Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulurku di Manobai Brado di kesempatan suasana siang hari ini. Kita bertemu lagi ya untuk edisi di hari Jumat tepatnya 17 Januari 2025 ya. Bareng Cik Gaya kita bertemu di obrolan UMKM ya loka kita dengan tema ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal ya. Dan sudah hadir di studio kita ya, tentunya studio Pro 4 RRI Palembang, Mbak Eniari, tentunya para pelaku ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal. Siapa gerangan? Ya, pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Aduh, Pak Rahmat dan juga Ibu Jamiah ya, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Rahmat, Bu Jamiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak Cemano sehat juga? Alhamdulillah sehat, Cek. Alhamdulillah sehat. Iya, ketemu lagi kita di kesempatan siang hari ini dalam obrolan UMKM Loka Kito. Nah, bahasnya adalah tentang ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Ya. Nah, mungkin ini kan ke Bu Jamiah dan juga Bapak yang sebagai tentunya pelaku daripada ekonomi kreatif ya, yang ada sehingga mendapatkan beragam penghargaan. Kalau kita juga di sini dodolor pendengar dan juga tentunya pemirsa YouTube Pro 4 RRI Palembang, di studio ini sudah hadir Bu Jamiah dengan Pak Rahmat ini dengan tentunya apa sih kita ini penghargaannya. Iya, Ya. penghargaan. Penghargaan yang beliau dapatkan ini ada Kalpataru sama apa Pak? Bu? Inovator, Inovator, ya, desa wisata, desa wisata, Asmantoga, Asmantoga banyak. Kartini, iya, banyak. Sama usahanya ya, salah satu Usaha ini ya usaha, usahanya. Oke. Nah, ini adalah ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Kalau kita ngomong ke masalah kearifan lokal, tentunya kita tidak lepas ya bahwa kita sebagai masyarakat ya itu kan pasti ada yang namanya kimia, ada yang namanya tradisional. Iya. Ya, ada yang namanya ini tradisional, ada yang konvensional kata Iya, Bang Tia, itu kan. konvensional. Nah, ngomongkan masalah tentunya usaha yang Bapak sama Ibu lakukan. Nah, Bapak sama Ibu ini kan adalah owner dari Jamiah Rizki. Iya, Herbal. Jamiah Rizki Herbal Iya. ya. Nah, ini sejak kapan usaha ini sudah berjalan? Kalau mulai usaha ini itu sekitar 2017-an. 2017. Sebelum Covid ini sudah jalan. Sudah ya jalan. kan? Sudah mulai berinovasi, ya kan, kami kan dari tanaman herbal ini, ya kan, kami buat teh celup herbal. Oke. Ya kan, dalam kemasan. Dalam Gitu kan. kemasan. Jadi artinya wong enggak payah-payah lagi. Iya, Cek, dua jadi istilahnya tuh kemasannya lebih praktis, lebih minumnya praktis. juga lebih praktis, ya kan, dan berkhasiat, ya Oke, kan. Dari itu juga tanaman-tanaman itu teh herbal itu juga terbuat dari 100% bahan alami. 100% Iya, bahan yang alami. terdapat di pekarangan rumah kami dewe. Nah, artinya dengan kearifan lokal yang ada, Bapak memanfaatkan juga tentunya apa yang ada di pekarangan begitu. Iya, Memanfaatkan iya, Cek. pekarangan gitu ya. Jadi memanfaatkan pekarangan kita dewe. Iya, tanam-tanaman toga itu kan. Tanaman-tanaman toga. Pengolahan lingkungan urban farming, ya kan. Pengolahan lingkungan urban farming. Urban farming, ya kan. Pengolahan seperti apa? Pengolahan tadi itu tadi, ya kan, dari lahan yang kosong, ya kan, kita buatlah istilahnya itu tanaman tadi ialah urban farming tadi. Urban farming kan bertanam di lahan yang sempit kan, Oke. yang terbatas di perkotaan. Itu Karena lahan banyak-banyak yang sempit, Mbak ini hari wong rumah dah Iya. Jadi artinya yang ada dah Yang ada, iya, yang ada, Pak, ya kan. Walaupun sekecil apapun istilahnya lahan kita kan, kalau kita ada keinginan untuk memanfaatkannya kan bisa, ya Iya, kan. iya. Ya tergantung dari diri kita juga kan, itu kan. Iya, Cek. Oke. Nah, Bu Jamiah ini kan usahanya adalah Jamiah Rizki Herbal, ya. Nah, ini tadi 2017 kalau kata Bapak udah mulai ini kolaborasi antara Romi dan Yuli ini ya. Nah, Bu Jamiah ini ngapa kalau pilihan tanamannya ke tanaman herbal Bu Jamiah dalam bertanam ini? Oleh karena kalau kita nanam herbal kan, terutama untuk keluarga kita bisa memanfaatkannya. Oke. Kalau lagi demam kita bisa kan Cak itu. Jadi bisa mengatasi dulu
untuk menyembuhkan keluarga. Oh, itulah makanya toga, tanaman obat keluarga. Iya. Jadi artinya Pak, yang paling penting tuh dari dulu untuk keluarga dulu paling tidak ya Cek, itu untuk kan. keluarga dulu. Dari keluarga dulu lepaslah setidak-tidaknya untuk yang Iya, ini obat-obat tetangga. herbal. Nah, kita kembali lagi ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, ini kan Bapak sama Ibu itu membidik usaha yang jarang ditoleh uang. Kasar ngomongnya apa, jarang ditoleh uang dalam artian itu kan kalau yang berkaitan dengan herbal kan uang kan agak kurang tertarik begitu kan. Uang lebih banyak yang ke hal-hal yang lain seperti itu kan, yang ibarat kata uji kita tuh banyaklah pesaingnya. Iya. Kan kalau yang ini kan jarang ibarat kata uang yang mau membidiknya. Iya, Nah, iya. ngapa itu yang menjadi pilihan, Pak? Ya, itu tadi Cek, ya kan. Yang pertama yang jelas Ibu Jamiahnya kan sudah nanam tuh sudah, kalau hobi tanam sudah dari gadis kan. Nah, ya kan itu kan Bertangan dingin, Pak. Iya, bertanam ini kan sudah dari gadis. Jadi istilahnya dulu kan masih bunga-bungaan, kembang-kembang kan. Iya. Nah, terus lambat laun kan ada yang nginjek masukan, malah bertanam toga ya kan, ada manfaatnya ya kan, dan rempah pakai untuk masak, ya kan. Iya. Nah, itu kan ya sudah mulailah bergerak kan. Nah, jadi terpikirnya itu kan oleh sudah kebanyakan gino itu kan sampai 2 hari kami keliling di kebun itu ya kan, lihat bisa dah sebanyak ida ini kita manfaat jadi ke omset. Apa salahnya mah itu kan? Iya, untuk menghasilkan gitu ya. Iya, menghasilkan ya kan. Nah, ya alhamdulillah setelah itu ya terwujudlah apa teh herbal ini istilahnya kan. herbal, Iya. Yang bisa kita hasil ke ya kan. Jadi kadang pikir kan sesuatu yang mustahil itu kan kadang kan jadi kenyataan kalau kita tekun nih Cek, itu Kalau kan. ditekuni. Iya, kita berbuat istilahnya lebih baik lagi jakati yang mustahil. Dah kata yang mustahil. Iya kan, iya. Tugas pertama, terus tuh kan memang jarang wong yang istilahnya usaha yang mengatasnamakan herbal. Herbal. Ya kan ya, kebanyakan yang sudah istilahnya itu sudah industri besar ya kan. Ya kan, yang merek-merek yang terkenal kan herbal itu kan. Kalau kita kan istilahnya kan homemade, ya kan. Homemade, iya, buatan Iya, dari buatan rumah ya. Lokal buatan rumah gitu ya kan. Itu tadi. Ayo, Oke. alhamdulillah kita bisa memanfaatkan kearifan lokal yang mana yang ada di tempat kita bisa buat usaha. Untuk, menghasilkan omset kita. Untuk omset kita. Oke. Nah, Bu, Ibu kan dalam kata Bapak tadi, Ibu tuh sudah hobi bertanam tuh dari gadis. Ya kan, kemudian bertanam tanaman herbal, gitu kan. Sulit atau tidak sih sebenarnya nanam tanaman herbal sehingga akhirnya sekarang sampai bisa produksi teh herbal itu, gitu. Kalau kita merasa kate kesulitan, Karena hobi. karena kita hobi kan Cak itu. Iya. Jadi setiap habis sholat subuh itu langsung kita keluar ngelihat tanaman. Apalagi kalau misalnya malam habis hujan. Iya. Nah itu kan tanaman itu segar nih, hatiku seneng. Oh, Kayak jadi itu. itulah tadi karena memang kalau lah hobi ibarat kata kan tuh kadang kalau misalnya cak bertanaman tuh kan capek mungkin kan merasa aja nih kan ada Enggak. nih. Tapi karena memang ibu tuh hobi gitu kan, itu malah membuat hati menjadi senang. Senang. Oke. Nah, tanaman apa Pak yang ibu tanam di di pekarangan? Kita banyak sudah sekarang ini 50 macam. 50 macam tanaman. Iya. Itu di lahan yang berapa? Ukuran lahan kita 10 kali 33. 10 kali 33 berarti 330 ya? Iya. Oke, 330. Nah, 330 itu sudah menanam kurang lebih 50 Macam tanaman. 50 Tanaman. jenis. 50 jenis macam jenis tanaman. tanaman. Oke. Itu toga galo. Toga. Toga, galo. Toga galo. Apa Pak itu diantaranya Bu? Ada juga tapi sayuran. Sayuran ada juga. Hidroponik kan. Hidroponik. Nah, itu hidroponiknya dibantu oleh Pertamina. Dan satunya lagi kami tanam mint. Mint, daun mint. Daun mint itu kan. Nah, itu untuk menyegarkan tenggorokan kan. Nah, itu kami tanam di hidroponik yang dikasih FKPI. Forum Kader Posyandu Indonesia. Forum Kader Posyandu Indonesia. Iya. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke Bapak Pak. Kan di sini kan usaha yang di jalan itu ada Jamiah Rizki Herbal. Itu kan teh. Kemudian juga Ekoprinnya juga, itu kan yang apa kan kalau Ekoprin juga kan balik-balik
yang digunakan adalah warna-warna Mas- pewarna alami, iya, masih ke alam daun-daun. lagi. Iya. Masih. Kembali ke kearifan lokal lagi, kembali Kearifan kepada lokal alam lagi. lagi, iya. Kembali ke alam lagi. Nah, ini Cak Mano itu belajar dari mana sih sebenarnya? Cak macam muat-muat ekoprint ya itu kan. Sampai ada idenya sampai akhirnya ya ini sudah dari tanaman ini, butuh tanaman ini untuk dijadi ke apa Cak jadi ekoprint ya itu dari mana sebenarnya idenya? Kami waktu itu kan ada Pak Karli dari Jakarta kan, DLHK. Jadi waktu itu kami bikin tas sistem ketok. Oh, tas sistem ketok. Oke. Jadi kami buatlah itu. Pak Karli nanya, Ibu Jamiah ujiannya sudah berapa lama? Lebih kurang Pak setahun. Setahun. Nah, Oke. Di pas nak balik, Ibu Mimi kan manajer Pertamina itu ngomong, Bu Jamiah, kaget kita cari yang orang pinter katanya ya, biar ngajar Ibu Jamiah. Ya alhamdulillah. Oh, jadi Dijadikannya dikasihnya guru, kita belajar di rumah kita sebanyak uang 20 cak itu. Uang 20. Oke. Ya alhamdulillah terciptalah cak ini. Dan tanaman-tanaman itu juga setelah apa yang digunakan, aku kan tidak mau repot sebabnya cek gaya, tidak mau repot aku. Jadi kayu jati, pas itu ayah Rizky kan kerjanya di ini dia di Cilegon. Nah, ya beli ke bibit kayu jati, beli ke bibit ini jika Itu kan, hidup galau ditanam. ya alhamdulillah hidup galau. Hidup galau. Nah, Oke, jadi setelah kami bikin itu, tidak kami nak bercarian lagi daun-daunnya. Daun-daunnya. Kalau ini kan kadang nak nyari daunnya pulau ada Kayu jati kan susah mencarinya, Cek. Iya. Nah, itulah yang mana yang dibutuhkan, langsung minta tolong ayah Resi, beli ke, langsung kita tanam. Ya alhamdulillah. Jadi sekarang ini kami bikin ekoprint ini, kami tidak lagi bercarian, tidak Ya, lagi karena nak daun beli-beli, sudah sudah nanam ada dewek, ya. tersedia. Iya. Itu apa baik daun-daun apa baik yang digunakan untuk ekoprint? Satu daun jati kan, taninnya kan banyak. Daun apa namanya tuh kepiar kan, jarak kepiar itu sudah tuh jarak merah. Oh, daun jarak juga dipakai ya? Iya. Oh. Sudah tuh daun bitadin kan, sudah itu daun pakis kan, cak itu ada daun seling juga kan. Nah itu semuanya kita sudah tanam galau di rumah. Oke. Jadi kalau kita misalnya mendadak nah bikin ekoprint, kita tinggal metik baik. Oke. Cak itu rendam dengan ini banyak tawas, selesai. Itu dalam pengerjaannya Dewek nih Bu Jamiah ya. Baru kita ke Bapak lagi. Ini dalam pengerjaannya Dewek itu susah atau tidak sih sebenarnya untuk apa terkait dengan ekoprint? Sebetulnya oleh kita sudah senang kata-kata susah. Nah, ini kan memang repot. Kan pertama itu kita rebus dulu. Oke. Ya. Kainnya direbus Kainnya direbus selama 2 jam kan. sampai empuk. Enggak empuk dia. Daging ya. Ngejuk kelapa we nih. Iya. Santan Jadi ya. pakai tawas, pakai soda, kan Oke. pakai ini kita rebus, sudah itu kita jemur. Pas sudah jemur besok kan baru kita mordan. Setelah mordan, satu yang di mordan, yang satunya diinjek cat pewarna. Cat pewarna ini kami buat dari daun mangga. Oke. Daun mangga sama kunyit. Jadi warnanya coklat. Nah, kalau yang merah kami buat dari ini kayu. Jadi warnanya pun juga diperoleh dari daun-daunan itu. Alami. Iya, alami. alami. Jadi dia kan warnanya tidak ngejreng. Nah, kalau warnanya yang lebih soft ya. iya, kalem kan warnanya. Kalau yang bikinan itu kan terang ya. itu Kalau kan misalnya kita yang ini ya terang. ada ininya kan. Nah, itu terang. Kalau ini otomatis lah dia tidak bisa nak terang nian, dia redup. Oke. Nah, Bapak ini kan tentunya kan ibu dengan segala hobinya itu kan. Bapak sebagai suami dan juga tentunya sangat mensupport apa yang ibu lakukan terkait dengan tentunya tanaman toga ini tadi, dan juga yang berbasis di mana ekonomi kreatif yang berbasis dengan kearifan lokal gitu kan. Ini kalau waktu pas pertama-tama ketika gitu kan memulai usaha ini kan usaha yang boleh kata tidak sengaja
atau memang sudah terpikir nak pengen usaha ini? Sudah direncanakan. Sudah ada rencana atau memang maksudnya sih ini mulo dari tanaman toga untuk tanaman dewek baik kan awalnya seperti itu kan gitu kan? Tidak sih, tidak terancam, tidak kati rencana memang. Memang awalnya udah kata rencana. Tidak kati rencana nak buat teh herbal ini, nak buat apa ekoper ini tidak kati kati rencana awal awalnya. mau bertanam be. Ya, pokoknya nanam gitu ya. Sirminnya metik be ya kan. Apa tetangga minta enjo. Minum dewek metik be berdarah rebus sambil loto rebus banyak minum itu kan. Itu udah kati rencana. Awalnya Iya, ya. nah suatu ketika itu tadi kan lah bingung lah banyak itu kan. Nanti tinggal Banyak adik gue yang ditanam. mikir deh sebanyak ida ini ya pasca datang ke duit ya daripada ngambur nyampak baik silanya kan terbuang baik silanya kan. Nah, memano caranya? Yalah ciptanya yang teh herbal ini mikir coba-coba kita kan. Nah, dari awal kita itu tadi kan. Dari awal kita istilahnya cibo-cibo ya kan, berdasarkan mimpi tadi kan, mimpi kita kepengen, ya pengen kita rencana ke, nah habis kita rencana ke kita lakukan, jadi komitmen kita aku nak membuat ini teh herbal ini ya terus ya jadi konsisten terus buat. Itu kalau yang untuk misalnya buat teh herbalnya dewe itu lah sudah idenya dari 2017 itulah. Atau bakar bertanamnya itu dari lama? Belum. 2000 idenya itu sudah 2017 2018 idenya sudah. Yang buat sudah tehnya. Sudah muat ya dari kemasan awal itu kan. Kemasan awal kan tidak bagus jelek kan namanya kan kita pertama buat dulu be. Yo, paling tidak untuk inilah nolong diri dewe. Buat cuma 2 biji ya dah ngambok iya dah. Nah, kami lah buat main iya dah. Foto kirim kan ke kawan ke kota kan. Bagus ini dinyo. Mak mana kalau misalnya ujungnya ada izin izin apa? Dak terti gitu dulu kan. Oh awalnya udah tahu ya. Udah tahu izin apa? Izinnya apa ini PRT izin. Mak mana caranya? Nah sudah kita kunci telepon nomor WA ya ini hubung dewe langsung. Nah terus di situ kita selusuri terus kan. Oleh kita rasa keinginan tahu kita ada ya kan terus alhamdulillah juga ada apa disupport sama Pemkot juga kan Pemprov kan soal perizinan kan terus kita nah terus juga kaget berubah packagingnya kita berubah kemasan kita berubah lambat kan jadi membagus membuat lebih bagus ya lebih menarik itu packagingnya ditambah juga CSR kami Pertamina kan dia kan bantu apa packagingnya kan kan kemasannya kan pemasarannya sudah tambah itu tambah semangat ya kan. Nah kalau untuk pemasarannya dewe sampai dengan saat ini cak mana? Kalau untuk pemasarannya itu cak kalau kami kan pemasarannya kan pertama kan dari online itu kan. Ya di Shopee juga ada. Terus online terus di marketplace kan. Nah, terus siapa yang dari Pertamina juga, CSR Pertamina juga kadang apa dimasarkannya ya kan. Iya. Nah, alhamdulillah kami kan teh herbalnya sudah tembus jadi sponsor G20 di Bali kemarin, 20 negara itu kan. Ya, alhamdulillah aja. Bisa istilahnya bawa nama Palembang juga. Iya, nama harum ya. Nama harum Sumatera Selatan juga kita bawa nama. Iya kan itu kan. Oke, nah Dodolor kalau memang ada yang nak bertanya dengan narasumber kita, ini kan narasumber kita ini merupakan seorang bukan perintis tetapi seorang yang sudah melakukan gitu kan dan seorang motivator ya pioner bahasanya itu pioner biasanya kan pelopornya jatuh kan pelopor daripada tentunya toga nih tanaman obat keluarga yang ada di tentunya kota Palembang saat ini itulah usaha yang dijalani oleh Pak Rahmat dan juga Ibu Jamiah ya. Nah Bu Jamiah ini akibat dari tanaman toga terpikir apa tidak kira sampai akhirnya bisa dapat macam-macam penghargaan Cen? Tidak. Sebetulnya tidak terpikir. Sama sekali tidak ada tuh ini, tidak bayang awalnya. Tidak. Jadi mana cerita perjalanannya itu? Kita melok lomba, melok. Diajak lomba, melok. Itu dari mana dapat informasinya lomba-lomba cek itu Bu? Kita pertama itu kan dari kelurahan, dari kecamatan. Oleh Ibu kita aktif di ini di kegiatan-kegiatan seperti itu? PKK, oke. Tahun 2000 juga kita sudah dapat penghargaan dari Pak Haji Husni. Oke. Nah, di situ kan mulai semangat terus kan. Setiap ada lomba melok. Itu. Nah,
dapat piala, oh alhamdulillah. Senang ya Senang. ininya. Nah, cak itu. Ini kan Tambah artinya, semangat. Iya, artinya kan Cek ini yang di jalan itu memang ibarat kata hobi. Hobi. Nah, dari hobi ini tadi ternyata bisa menghasilkan cuan. Iya. Ya, kan menghasilkan alhamdulillah Bu Guyur kita nih tadi. Sampai akhirnya bisa mendapatkan penghargaan, Cek itu kan. Jadi artinya berkali-kali lipat ibarat kita tuh senangnya hobi kita tersalurkan. Iya. Cuan walaupun misalnya bahwa sedikit demi sedikit tapi Iya. itu mengalir, Cek itu kan. Dan dapatkan juga penghargaan, Cek itu kan Ibu Jamiah ya. Dapat pahala pula. Dapat pahala pula. Karena ngapa? Karena ada juga berbagi ya dengan Berbagi, ini kan. iya, Nah, ini kan bisa dapat piala-piala Cek ini nih. Itu bermula dari mana nih Bu Jamiah, dari lomba-lomba ini tadi tuh? Maksudnya bisa mendapatkan piala-piala ini Cek itu maksudnya kayak. Ya itulah. Kita ikut lomba kan. Nah, Lomba. kita lomba kayak Kapataru kan. Mm-mm. Wong 500. Kalau Pataru 500 wong. Iya. Heeh. Nah, itu alhamdulillah kita yang dapet. Itu Kayak inovator. kategorinya apa tuh yang kalau Kalpataru tuh bisa dapat tuh? Pembina. Sebagai Ini pembina? apa namanya tuh kita lingkungan, tentang lingkungan, tanaman. Tentang tanaman. Nah, itulah tadi. Iya. Jadi artinya ada keuntungannya tersendiri dengan tanaman yang Ibu tanam itu dewe, Iya. akhirnya bisa mendapat penghargaan Kalpataru yang berkaitan Kapataru. dengan lingkungan. Iya. cak itu. Oh, oke. Kalau inovator kan inovasi itu. Ya. Nah, ini terkait dengan inovasi. Iya, Inovasi. inovator ini kan salah satu terbaik provinsi kan. Heeh. 2022 itu inovasinya kan, inovasi dari teh herbal ini. Ya kan? Oh, jadi inovasi yang dimaksud di sini adalah dari tanaman toga ini tadi, pemanfaatannya. Pemanfaatannya, pengolahannya itu. Teh Itu. tadi. Namanya Teh kan tadi, inovator kan. Inovator kan inovasi. Iya. Iya, itu. Ya, alhamdulillah sampai sudah tembus ke Kalau boleh Cek tahu, kalau untuk di Palembang Dewek, kalau menurut Pak Rahmat itu sudah ada belum yang mungkin yang sama Cak Bapak mungkin usahanya ini terkait dengan teh herbal Cak ini? Kayaknya belum sih. Belum ada ya? Provinsi juga belum sih kayaknya. Kalau di Indonesia barangkali ada yang sudah ya. Kalau provinsi kayaknya belum sih, belum pernah. Juga belum pernah nemu ya Cak, Belum ya? pernah nemu yang sama yang teh herbal pecah kami kan. Yang dibuat ini tadi. Belum ada. Kabarnya dulu memang sempat ada juga sih, cuman paling sebulan sudah pinjam itu kan. Karena kali tidak ada ini kan, tidak konsisten mana kita tidak tahu kan. Iya, Nah, untuk pemanfaatan ini tadi balik lagi kepada jangan sampai terbuang itu kan. Iya. Awalnya tuh kan. Ya, untuk akhirnya dibuatlah inovasi. Oh, ini cak mana caranya Iya. kan kalau dia mau ngomong nyampak runtuh BCNC ini busuk Iya. kan ini kan jadi terbuang kan cak itu kan. Akhirnya yang kita sudah tanam ini tadi cuma sekedar jadi sampah baik Iya. kira-kira cak itu kan. Jadi bermula dari situ, Pak. ya bermula dari situ sebanyak itu kan mana manfaatkannya biar jadi omset kan penghasilan kita, penambah perekonomian. Iya. Nah, kalau balik kepada ini kan penambah perekonomian yang Ya. Bapak kata tadi, bahwa tanaman ini sudah ditanam sudah banyak aja itu kan dalam satu kali produksi gitu. Itu berapa banyak Bapak biasanya produksi? Kalau dalam satu produk tidak tentu cek. Kalau kadang kaget kan itu kan tergantung tanamannya kan. Iya. Kalau cak daun mint itu kan paling kan itu sebulan itu panennya. Iya. Daun mint. Nah, Daun mint sebulan? Iya, Oke. sebulan paling dapat itu istilahnya dapat 2 kilo, 3 kilo, lebih 5 kiloan. 5 kiloan. Lima Untuk kilo- yang lima- daun mint. Iya, Daun mint. daun Daun mint, mint, iya 5 oke. kiloan nih. Nah, itu kita panen. Kalau daun mint kan lemak, Cek. Itu kan dia kan kita potong dia kan lunas lagi. Kalau daun mint kan. Oh, Nah, itu kayak juga itu. sama bunga telang. Bunga telang kan bunganya cepat. Seminggu seminggu tuh pula kita bisa panen kayak kan apalagi musim hujan. Nah, terus bidara juga itulah kan betul Mas. Iya, sambiloto ya kan. Iya, yang susah ini kalau rosella. Rosella itu kan dia berbuah sekali pidam. Jadi perlu pembibitan lagi, lama Terus nunggunya. lama nunggu Iya, proses ininya ya. kalau Kalau mint yang lemak yang paling enak artinya. iya, Berarti artinya Bunga produksi teh telang. yang lebih banyak itu adalah daun mint tuh. daun mint ya, Yang paling daun banyak. mint, ya, bunga telang. Bunga telang juga Iya, banyak. 4 itu loh, ya, yang Samiloto. banyak itu. Sambiloto, semakin dia hujan kan semakin jadi istilahnya kan. Oh, semakin subur dia ya. Iya. Jadi artinya tiap bulan kah itu panen? Panen tiap bulan. Tiap bulan. Tiap bulan panen ya. Per panen itu berapa banyak? Macam-macam, kadang kaget ya kalau yang daun mint itu kaget istilahnya 2 kilo ya kan?
Ya, 2 kilo, kadang kali 2 kilo, kadang sekilo kan kita kan. Ya sisiran kita panen istilahnya kan. Iya. Iya. Bunga telang juga ya pecah itu juga kan. Terus kalau dalam bentuk kering ini kan ketahanannya kan dia kan lebih lama, Cek. Istilahnya kan ya 6 bulanan 7 bulanan kan. Iya benar. Nah, itu sampai terpikir akhirnya ngering ke, kemudian akhirnya buat teh wae ya kan. Itu apa belajar dewe atau mungkin ada kalau macam ini kan kata Ibu kan dapat Iya. dari ini Bu ilmunya Bu dari mana Iya. Bu? Dapat yang ini Ekoprint ini dari dapat ilmunya dari mana? dari Pertamina gurunya. Pertamina Dia- gurunya. iya, Nah, kalau teh ini ya ini kalau teh ini sih sebenarnya otodidak. Soalnya buka dapat teh kemasan kita biasa, teh celup biasa. Teh celup biasa tuh, Iya. ya kan. Dia dibukanya besar oleh Bu. Heeh. Bisa dapat ini, mah itu kan. Nah coba-coba kan. Dia nak keringnya coba terus mak coba bae. Jadi dia prosesnya cak mana itu Bu? Proses daripada untuk membuat teh ini tadi. Nah, pertama kita petik, Heeh. kita cuci, sudah tuh kita jemur sampai Oke. keringnya, sampai Berapa kriuk hari? cak itu. Berapa hari itu? Paling tidak 3 hari. 3 hari yang sampai Iya. kering kriuk Sudah ya. tuh kita open ke, Oh, di open dulu. di open dipanggang kan. Dipanggang. Nah, setelah dipanggang itu baru kita chopper. Oh. Setelah Artinya Ibu tuh belajar dewe itu yang untuk ini tadi kan masalahnya kata Cik kayak tadi kan kita Iya. mikir kan akhirnya ujungnya jadi daun sampah baik gitu kan ini itu ibu pikir deh sama bapak waktu itu. Iya. Jadi mikir ada ini Mikir pasti deh, dia. Be. Cak mana caranya biar ini nih bisa tahan lama bisa awet ya. Iya. Oh, Belajar. bukan cuma masuk cek, saya nyari kali ini kan banyak di YouTube Browsing kan tidak. ini ya. Tidak. Ini Tidak. otodidak, jadi belajar Otodidak. dewek gitu kan. Iya. Coba ini, kalau coba main ini hasilnya main ini, kalau coba main ini hasilnya main ini. Main itu, nah, Tidak dicoba, sekali, dicoba, Cek, dicoba, belajar. tidak sekali. Oh, oke. Tidak Jadi sekali waktu pas bikinnya. nyoba kemarin itu tuh awalnya ada proses gagal iya, juga. gagal lah. Jelas Kayak itu gagal pertama. daunnya kan kalau belum kering nian dia agak lempem itu kan. Oh, oke. Cak itu. Nah, coba kita kering lagi. Nah, setelah terakhir itu kita pegang cak ini kriuk katanya ya. Nah, baru kami panggang. Oh. 10 menit kita panggang. Jadi untuk bisa mengenali dari apa kan dari gagal nih awalnya kan gitu kan. Iya. Awal kita sudah metik, sudah dicuci Bu tadi kan dijemur kan. Iya. Dijemur tadi itu juga ibarat kata kan dari awalnya itu kan tidak tahu nih berapa hari kira-kira yang memang benar-benar bisa menghasilkan kriuk gitu kan. Iya. Atau bisa menghasilkan itu tuh memang benar-benar kering gitu kan. Iya. Itu artinya Ibu lah dari hari ke hari itu tuh dicoba dipelajari. Iya dicek, iya. Kan 4 hari tergantung rupanya dia kriuk nian kan. cuaca. Nah, Cuaca. baru kita panggang. Jadi artinya berpengaruh juga dengan faktor cuaca. Iya. Untuk ini untuk pengeringan ya. Iya. Sudah kita baru kita ini kan. Kita panggang, baru kita Panggang chopper. berapa banyak tuh? Berapa lama Bu? 10 menit. Oh, cuma 10 menit. 10 manggangnya. menit kan. Untuk lebih garing ke gitu. Iya. Heeh. Nah, itu kan kami simpen. Heeh. Nah, kami simpen awal. Oh, ini awet. Yang ini awet. Yang ini oh tidak. Berarti mah inilah. Ininya yang paling pas ya. Iya, ini yang paling Dan akhirnya pas. bisa dapat takaran yang paling pas untuk bisa itu keringnya seperti Iya. apa ya. Iya. Oh, oke. Jadi belajar benar-benar kata wong tuh ala bisa karena ala biasa. bisa Iya. karena biasa. Ala bisa iya. karena biasa. Jadi sudah kering, sudah dipanggang, akhirnya dicopor. Di Iya. chopper. Pas chopper kan masuk ke kantong teh. Heeh. Nah, pertama itu kantong teh ayah Rizky beli di 5 toko di kota Palembang, Palembang. tidak kate. Namun kami oke. beli di online. Nah, rupanya ada. Jadi pertama itu kami beli 100 lembar. Iya. Jadi kata bapak tuh katanya, kok 100 lembar katanya. Kaget Pak, kalau kami sudah maju, kami beli 10.000. Rupanya alhamdulillah kabel ke Allah beli nian kami 10.000. 10.000. Nah, oke. Oleh ini kan Iya. laris. Nah, iya, udah uji wong tuh artinya kan ditantang wong gitu kan. Ditantang oleh pedagang apanya bungkus teh itu tadi Iya. gitu kan. Kok cuma beli segitu ya tuh kan. Iya. Ini kalau lah banyak baru ibarat kata Iya, jiwa kan. sengeh kan ya, ini nama kita pertama dah. Iya, iya sengeh kan ya. Iya, Nah, ujinya ngapula beli ketengan ini udah lebih Iya. banyak maksudnya itu kan. Iya, kalau kita Lo nyoba baru tadi, belajar Orang kan. belajar. Iya. Nah, jadi sudah tuh dapat kantong itu Bu ya. Dan tuh sudah dimasuk ke. Langsung beli kemasannya juga kan. Nah, sudah kami masuk ke kan. Nah, pas itu kami bawa kan ke ini arisan kan. Senam. Nah, ini nah. Oh, Jago. jadi artinya ketika sudah jadi
Ibu bawa ke ini untuk bisa kenal ke. Iya. Oh, oke. Arisan di itu kan bentuk lurah, di promosi, camat kan? Itu kan bentuk promosi itu Iya. sudah. Sudah tuh yang senam itu kita bikin ke minuman bunga telang. Nah, cicip lah. Saya sudah Kayak merasakannya. gitu. Iya. Cicipnya oh enak. Berapa Bu Jamiah? Kalau pertama kan 15 kan kami itu. Oleh kami bikin lebih banyak lagi, lebih bagus lagi kemasannya, lebih besar lagi. Jadi kami 20 sampai sekarang. Sampai sekarang harganya dengan harga 20 ya. Isi Isinya berapa? 10. 10 ikut teh. Jadi ini apa namanya tuh 2.000 untuk satu gelas. Satu gelas Rp2.000 artinya ya. Ida ini Bu, maaf ngomong kan kita tuh kan kalau nyari apa ya, buka usaha kan namanya kita nak nyari untung. Ini kan paling tidak kan nih ke dalam kalkulasinya tidak rugi kah ibu jual dengan harga segitu gitu? Ya. Tidak, masalahnya kalau kami tuh apa sudah laku sudah itu sudah senang hati nih. Oke, iya. Adanya rezeki Allah yang iya, ngatur. benar-benar. Artinya adanya kebermanfaatan yang sudah ibu bapak lakukan, kan? Tentunya terkait dengan inovasi yang sudah dilakukan juga, ya, dari tanaman-tanaman herbal yang ditanam di lingkungan ibu Dewi, begitu ya. Sudah senang luar biasa. Oke, kakek kita bakal lanjut lagi. Dulur di mana Bebrado kalau nak bertanya diaturi baik di 351656, ya. Bertanya langsung dengan narasumber kita ini karena narasumber kita ini adalah wong-wong yang menginspirasi. Jadi bukan cuma sekedar mereka adalah pelaku, mereka juga adalah pelopornya. Ibarat kata ya. Jadi kalau dulur nak bertanya terkait dengan usaha ini, ibu sama bapak ini katanya ngomonglah dari awal bahwa tidak dokati merasa kalau seandainya membagikan ilmu itu tidak akan merasa itu akan menjadi sebuah saingan kayak gini ya Pak ya. Enggak. Tidak kati ya. Oke. Tidak. Ayo kita bakal lanjut lagi, kita bakal dengar ke dulu ada sikok lagu pilihan berikut ini, ada dari Rasadam ya dengan lagunya Kelakar Betok. Lagi bagus banyu dalam got rasa sugus. Kalau nasib lagi buruk bayi ditimang jadi beruk. Baju baru dari Surabaya awak buntu nak bergaya. Ulu-ulu naik durian makan dulu begawe belakangan. Pasar Kuto, yo kita. Melingkar-lingkar, awak kurus, nyaku keker, helikopter, muter-muter, awak buyat, ngaku pinter.
di 88,4 MHz Perumpat RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih di obrolan UMKM Loka Kito dengan tema ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Nah, ke Pak Rahmat lagi nih Pak Rahmat. Kalau ngomongkan masalah ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal kan, kita tahu bahwa dari zaman dulu kan ibarat kata kalau sekarang kan kebanyakan kita menggunakan obat-obatan kimia, gitu kan, kebanyakan, gitu kan, untuk berobat. Nah, tapi kan kalau dulu-dulu, itu kan dari apa ya, dari herbal ya Pak. Iya. Itu yang memotivasi sehingga Bapak mau menanam hal tersebut atau cak mana? Iya Cek, kan memang sudah dari zaman dulu kan, dari tradisional kita ya kan, dari kerajaan dulu kan yang maunya obat-obat ini kan dari rempah-rempahnya lah kan, daun-daunan, rempah-rempahan ya kan, bunganya ya kan. Nah ya kalau dulu udah kati namanya dokter aja, merek-merek terkenal obat nggak kati benar dah, ya, paling kayak daun-daunannya ya kan, direbus, minum, apa ditempel ke itu kan. Nah dari berdasar ya itulah istilahnya kan, kita kan kami membuat teh herbal ini kan, jadi istilahnya kami juga pengen melestarikan ya kan kebudayaan kita. Iya, kearifan lokal ini Iya, tadi kearifan ya. lokal kita. Dengan Ya, obat-obatan makanya- tradisional ya itu ya. Iya, bapak pengobatan tradisional ya kan, jangan dikit-dikit kayak gitu sakit aja, nah ke dokter, ya kan itu kan, nah ya dikit-dikit, nah ke dokter apa salahnya kita coba dulu minum teh apa sambil loto ke, istilahnya kan bicara ke, itu kan coba kan, yang namanya kalau yang hal yang kayak itu kan ikhtiar kita. Ikhtiar kita kan, Allah yang nyembuhinnya kan ya kan, iya. Nah, jadi kita coba dulu kan itu kan, iya. Terus juga kita kan jangan terlalu banyak konsumsi yang obat-obatan dari kimia itu kan, ya kita tidak tahu di dampak efek sampingannya apa, kita tidak tahu. Tidak tahu. Kalau ini kan memang kan alami dari daunan, dicuci direbus minum itu kan, nah iya, nah berdasar ke itulah. Ini menarik loh, pasangan bapak sama ibu ini maksudnya sama-sama wong yang konsen terhadap lingkungan, gitu ya, terhadap tentunya tanaman-tanaman herbal, gitu ya Bu ya, di mana juga bukan cuma sekedar teh yang dibuat, tapi juga ekoprint tadi, gitu kan, yang sudah dibantu dari CSR ya, gitu ya, CSR Pertamina ya. Nah, ini kita pengen tahu, Ibu tadi kan sempat jelaskan tapi terputus. Sempat njelaskan tadi mengenai tentunya pembuatan daripada ekoprint tadi. Bahwa kata Ibu direndam cek nanya tadi sampai empuk Bu. Dia mah direbus sampai empuk. Nah itu cak mana Bu tentunya cara pembuatannya itu. Mungkin ada yang penasaran cak tuh. Iya. Dasarnya kita rebus dulu. Iya, dasarnya. Nah, setelah kita rebus itu baru kita jemur. Setelah kita jemur ya kering dia ya. Yang ini yang kain. Yang dasarnya ini. Masih putih kan? Masih putih. Nah, kita mordan. Mordan itu apa tuh Bu? Mordan itu jalalah ini dikasih tawas, dikasih tunjung, dikasih apa kan itu. Oh, oke. Nah, di kainnya itu? Di kainnya. Yang itu dikasih tawasnya maksudnya cak mana? Direndam selama 2 jam. Oh jadi sesudah dicuci, dijemur, kering, direndam lagi. Pakai mordan tadi. Iya, di mordan tawas tadi. sama apa tadi Bu? Tawas sama tunjung, sama soda as. Oh soda as, oke. Nah, yang sikok putih, yang satu putih, yang satunya tadi yang kita kasih tunjung tadi kan. Nah, dan kita kasih juga kalau nak warna coklat umpamanya ya. Kita mbek daun mangga. Kalau warna coklat? Iya. Oh itu menghasilkan warna coklat, mangga. Daun mangga sama kunyit. Nah, itu kita direbus, digodok ya. Ibaratnya segelas jadi setengah. Segelas jadi setengah. Oke. Nah, jadi yang sikok kita tetap putih, yang sikok kita celup di situ tadi. Direndam juga kan daun mangga, banyu mangga tadi kan. Mangga. Nah, kita biarkan dulu selama 2 jam. Sudah, kalau kita tuh kan santai olehnya. Iya. Jadi 2 jam. Setelah sudah 2 jam, yang putih tadi kita gelar. Yang kita kain tadi, lebar ke yang sudah ditawas segala macam tadi, di mordan tadi ya.
baru kita tempel daun-daun. Oh, daun-daun yang sudah direbus tadi. Daun-daun itu kita rendam dulu dengan tawas be. Oh, setelah dia dicampur antara misalnya Cak tadi daun mangga dengan kunyit, Ibu. Iya, Misalnya, itu untuk ngerendam ini. Oh, ngerendam Dasar. dasar. Kalau daun-daunnya Heeh. kita mbek lebar-lebar itulah, kita taruh di nampan ya. Heeh. Kita kasih tawas be. Oh, daun-daunnya dikasih tawas Iya, baik. sudah itu kita keringke, pakai tisu, Mm-mm. dilap. Sesudah di ini tadi tawas. Dilap kan dia sudah kering. Yang ini kita peres sampai kering nian. Nah, sampai lembab dia. Ini kan aman kita ini ke katik lagi banyak. Katik lagi banyu. Iya. Baru kita gelar. Baru kita tempel daun-daun. Daun-daun. Sesuai dengan niat hati kita nak bikin model cak mana kan. Iya, iya, Nah, iya. kita pasang daun-daun. Setelah kita pasang daun-daun itu, kita pasang lagi yang dasar sudah kita rendam dengan daun mangga tadi. Oke. Nah, pasang baru kita Digulung. lipet, gulung. Jadi kayak lontong dia. Jadi sama ini. Oh, Ada ukurannya ya. ada kita kan pipanya sudah buat kan sekitar 20 cm. 20 cm. Jadi kita gulung. Setelah kita gulung itu baru kita kukus. Oh, oke. Dikukus Jadi memang Cak lontong jadinya dikukus ya. Iya. Selama 2 jam. Yang daun sama ini tadi. Iya. Yang kain tadi yang kain bisa lah digulung sudah tadi digulung. digulung tadi. Jadi lontong tadi Jadi kan. lontong tadi Selama 2 jam. dikukus lagi. Iya, sudah kita kukus selama 2 jam itu kita angkat. Dingin ke dulu kan. Jak setengah jam kapan kita ini ke idak do Lengket lagi, panas lagi kan. ha. Besok kita gelar. Langsung kita gelar. Kita angkat. Jadi warnanya itu ada yang coklat tua, ada yang- coklat muda. Oke, coklat turun coklat muda. Nah, baru daunnya itu kita kita jemur lagi. Kita jemur kan. Lah sudah Langsung. ketinggalan itu bentuknya, Bu. Sudah. Oh, Sudah langsung jadi, langsung sudah nempel jadi cak cak ini. itu. Iya. Oh, oke, Langsung oke, kita oke. jemur selama 2 hari. Oh, jemur lagi 2 hari. 2 hari. Heeh. Sudah tuh dikunci lagi, dicuci dengan air tawas. Oh, dicuci lagi dengan bayu tawas. Selama- Untuk bisa ngunci itu maksudnya ngunci biar Tidak luntur. tidak luntur. Oh, oke. Biar tidak luntur. Baru kita jemur. Baru kita gosok. Heeh. Baru jadi cak ini. Jadi artinya memang yang digunakan adalah bahan-bahan alami ya, Bu ya. Iya. Seluruhnya dari alam artinya. Dari alam. Jadi kan tidak ngejreng warnanya. Kalem. Kalem. Cak itu. Warnanya warna-warna yang soft ya. Iya. Warna-warna soft. Oke. Luar biasa. Nah, dari apa tentunya kan dari awalnya tidak dikenal. Sekarang kan sudah alhamdulillah, Alhamdulillah. ya. Ibu Jamiah Kita banyak ikut diundang untuk pameran. ini pameran, terus diundang untuk ini. Cak itu kan Bapak sama Demo. Ibu kan demo. Ini kan menjadi sesuatu yang menginspirasi ya itu kan untuk galau-galau lah terkait dengan apa yang sudah Bapak dan juga Ibu lakukan ini ya itu kan. Nah, jadi kita kepengen mungkin sedikit ya, ini karena sudah sedikit lagi gitu perbincangan kita, mungkin sebagai closing statement lah ya, apa yang mungkin menjadi pesan dan juga harapan Ibu terkait dengan usaha-usaha yang dilakukan ini untuk kedepannya. Untuk kedepannya pengennya supaya ini kan masyarakat itu lebih meminati. Lebih meminati, oke. Iya kan. Jadi kalau dia minat ya dah ini bisa terjual dengan banyak, Iya. kita bisa nambah tenaga. Oke. Jadi memang Ini cita-cita- masih gawe ke dewek? Mas tidak sudah Ada karyawan? 10 iya. 10 alhamdulillah ya. Nah, Jadi kendaknya artinya tuh sudah lebih banyak lagi. artinya sudah membuka lowongan kerja. Nah, itu yang Iya, membuka kuharapkan. peluang kerja, artinya apanya adanya kebermanfaatan terhadap masyarakat sekitar ya, itu ya Bu ya. Oh, jadi sudah ada para pekerja juga yang Iya, ikut ya. sudah. Heeh. Nah, itu para pekerja itu Ibu yang ngajari Iya. sama Pak. Oke, jadi dari mereka belajar, mereka akhirnya